warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang kepada Bapak, Ibu, adik-adik, dan seluruh sobat SMP peserta webinar dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan tema Milenial Tangguh, Unggul, dan Berkarakter Pancasila. Tak kenal. Baik, saat ini sudah bergabung bersama kita seorang narasumber yang gak kalah keren dari dua narasumber yang tadi juga. Ada Kak Andi Salman Najafi atau yang biasa kita panggil Kak Salman. Halo Kak Salman. Ya, halo Kak, selamat sore. Selamat sore, terima kasih sudah hadir bersama kami sore hari ini. Ya, Kak Andi Salman Najafi, yang biasa dipanggil Kak Salman, saat ini menjabat sebagai Ketua OSIS di SMP Negeri 115 Jakarta. Masih muda belia dan sudah memiliki segudang prestasi, di antaranya Junior Ambassador Asia Pacific Children Convention in Fukuoka, Japan 2019, Duta Peduli Sampah Nasional 2020, Pemimpin Upacara Jambore Nasional ke-11 tahun 2022, the third winner and the People's Choice Award winner in Microbit Challenge Hackathon by Skillful 2021. Selain itu, cowok yang punya hobi programming komputer ini ternyata sudah menciptakan beberapa aplikasi dan website, di antaranya website OSIS DPS 115, mentorsuper.com, dan aplikasi Aku di Sekolah. Mau tahu cerita selengkapnya? Oke, Kak Salman, are you ready for share with us? Yes, I'm ready. Yes. Oke, here is Kak Andi Salman Najafi. Baik, sebelumnya terima kasih untuk Ibu Moderator telah memberikan saya kesempatan untuk presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Inyoman R. Kurniawan, PLT Direktur SMP. Yang saya hormati Ibu Nurul Fauziah selaku moderator. Dan hadir bersama saya di sini ada Kak Fatful Manan, Ketua Dewan Kerja Nasional, Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Salam Pramuka. Dan ada Kak Muhammad Akio, atlet karate, serta Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya banggakan dari seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan presentasi yang berjudul Mandiri, Kreatif, dan Bernalar Kritis. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Kemendikbudristek telah mengeluarkan kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka, dan kebijakan P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini terdapat 6 ciri utama, dan untuk tema ini adalah mandiri, kreatif, dan bernalar kritis, dan itu juga sudah sesuai dengan ciri utama dari pelajar Pancasila yang telah disampaikan oleh Bapak Inyoman tadi. Baik, agar tidak terlalu lama, saya akan lanjut ke slide berikutnya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Andi Salman Najafi. Saya lahir di Jakarta pada tanggal 23 Januari 2008. Dan sekarang ini saya menempuh pendidikan di SMP Negeri 115 Jakarta. Dan saat ini saya kelas 9. Berikut adalah hobi saya, yaitu programming, scout kepramukaan, bermain piano, dan membaca Al-Quran. Dan Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian, untuk melihat profil saya secara lengkap, bisa dilihat melalui portofolio yang dibuat oleh saya, yaitu andisalmanajafi.salmanstar.com. Saya ulangi, ini untuk linknya ya, andisalmanajafi.salmanstar.com.
Dan berikut adalah akun Instagram saya, yaitu @andisalmanajafi, email saya andisalmanajafi@gmail.com, dan kebetulan juga saya mempunyai YouTube channel yang bernama Salman Techno. Jadi di situ ada kegiatan vlog saya, maksud saya video vlog, video tentang kegiatan saya, dan video mengenai programming. Baik, saya akan lanjut. Menurut saya, kita sebagai generasi milenial, kita harus mengerti bahwa ada 4 hal atau 4 aktivitas yang kita harus lakukan. Yang pertama adalah peka terhadap kondisi sekitar. Itu yang pertama. Artinya, jika kita melihat kondisi di sekitar kita, kita langsung mengidentifikasi apa masalah yang dihadapinya. Setelah itu, kita bisa membuat catatan mengenai analisis atau rumusan solusi bagaimana cara memecahkan masalah tersebut, dan kita bisa realisasikan melalui ide solusi digital. Nah, saya memilih ide solusi digital ini karena kita adalah kaum milenial yang hidup pada zaman digital atau era 4.0. Jadi di era ini kita dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan zaman sehingga kita bisa bersaing di kancah internasional. Jadi kita di sini tidak sebagai pengguna, tetapi kita juga sebagai pembuat dari ide solusi tersebut. Baik, saya akan lanjut ke karya digital. Okay, so there are some websites and applications which have been developed by me with programming languages such as HTML, PHP MySQL, CSS, C++, JavaScript, jQuery, with the framework called CodeIgniter. So di sini ada HTML, jadi mungkin saya bisa menjelaskan mengenai HTML. HTML adalah Hypertext Markup Language, itu sangat berguna sekali untuk membuat kerangka website. Jadi itu logikanya sama seperti kerangka manusia dari kepala hingga kaki. Dan itu terdapat 3 tag utama, yaitu HTML, head dan body, dan ada tag yang lainnya untuk membuat tabel, form, dan lainnya. Dan berikut adalah karya digital yang telah saya buat, yaitu mentorsupport.com, website OSIS DPS, yaitu digitalisasi OSIS. Aku di sekolah memakai masker, dan yang terakhir adalah Smubbles e-commerce evolution. And the others are Math Formula application, website developer project, supported eMonef regional government, my expert application, supported Elite Bank, and innovation project, etc. Okay, now I would like to explain one by one about my website. First is about mentorsupport.com. So mentorsupport.com, why did I create this website? Because we know that all courses in Indonesia already closed and students can't study in the course. So because of pandemic situation. So mentorsupport.com helps all students to study. For example, the student from Papua wants to study with the mentors from Java Island, and then the student find the mentor, and then the student study with the mentor, and then the mentor gives us the knowledge to all students in Indonesia. It means that mentorsupport.com connects 34 provinces and 514 regencies and cities. So this website gives free access for our mentors, every publications or advertisement, and then also a student can access all mentors from 34 provinces. And last is access fee only one time for accessing mentors in free. Okay, now let's go to the website. I'm gonna show the website. So this is the homepage of our website. mentorsupport.com. So for example, if I want to search all mentors in here, for example, I want to study about math. So we know the location of the mentor.
It is in Tulungagung Regency, East Java, and she teaches math. And there's also the profile in here. So the student can communicate with the mentor easily. Next is about my second website, and it is about Aku di Sekolah Memakai Masker. So Aku di Sekolah, why did I create this website? Because we know that based from health regulations, we have to wear mask if we want to go outside. So parents won't be worried if the students go to school or wearing masks. It means that these applications helps all students to report their condition in school or not, or they already wear masks or not. So their parents won't be worried, okay? And this application, there are all of features in there, such as camera menus, and all of reports will be automatically sent to to their parents. I will show you about the website. So the first thing you have to do is log in first. And then we click on the report menu in here. So there will be the latitude, longitude in here. It means the location. And then also the camera in here. Imagine that the camera is on. So we will also take the picture of our condition in here. I'm gonna report it. Okay, it's okay. And then there will be there will be the report in here, and send it to the parents, to their parents, and then it will be saved in here. Okay, now I will show you my third application, and it is about our Student Council official website. So why we create this? Because we know that we, as the millennial generation, we have to know about digitalization, such as Student Council digitalization and many more. So this website helps all of students, teachers, and principal to know all activities about Student Council, student representative, and extracurriculars. So it means that the report from a paper, so we change it into digital one. So we are doing the paperless. We decrease the usage of papers or paperless, and then we can also say it as save the world, save the environment, and go green. Okay, now let's go to the Student Council's official website. So this is the homepage of this website, and then there's also the performance in here. Baik, saya akan memperkenalkan untuk kinerja OSIS, DPS, dan ekstrakurikuler. Jadi di sini siswa, guru, dan kepala sekolah bisa melihat progres pengesahan dan pelaksanaan program kerja. Dimulai dari draft proposal hingga evaluasi DPS. Contohnya adalah Smuggles Day yang dilaksanakan pada tanggal 28 September, sudah dari tahap draft proposal hingga pelaksanaan, begitupun juga seluruh kegiatan baik OSIS, DPS maupun ekstrakurikuler. Selanjutnya kami juga memiliki laporan, dan laporan tersebut tersimpan di website ini sebagai Gallery Smuggles Day. Ini adalah contoh untuk laporan di website OSIS DPS. Selanjutnya saya akan menjelaskan bahwa kegiatan OSIS DPS ini ada 15 dan semuanya telah tersimpan di website OSIS DPS ini. Dan berikut mungkin ada cuplikan Smuggles Day. Di sini saya melakukan sambutan menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Jepang. That the theme of 45th Smuggles Day is Fabulous of Asia, Africa.
are we choose this theme for our event? Because we, as the millennial generation in globalization era, we know that collaboration with other countries is the most important thing, especially Asia and Africa countries. And today, it is the best moment for all to study and increase your knowledge all about Asia and Africa. 友達に最高の瞬間になります。友達はこのイベントをお祭り気分で楽しむことができるを願います。あなたはこのイベントを見るでアジアとアフリカの国の文化を分かりたいです。皆さんにこのイベントを楽しくご覧くださいね。そして皆さんはこのイベントを楽しく行ってください。Baik, selanjutnya adalah karya digital keempat, yang terakhir yaitu Smable E-commerce. Smable E-commerce ini adalah sebuah platform digital untuk bagaimana cara kita mengimprove atau meningkatkan ekonomi sekolah kita, lalu meningkatkan jiwa entrepreneurship atau kewirausahaan kita, lalu meningkatkan kreativitas peserta didik di SMP Negeri 115 Jakarta. Sebagai contoh, ada siswa yang membuat sebuah produk, contohnya adalah desain, lalu menjualnya di Smable E-commerce, maka nanti di Smable E-commerce sendiri akan menampilkan produk. Dan seluruh peserta didik, guru, dan seluruh warga Smable, dan mungkin bahkan bisa seluruh masyarakat bisa mengakses smablea-commerce.com. Jadi ini adalah media digital jual beli bagi siswa-siswi untuk mengembangkan kreativitas dan membantu bangkit secara bertahap. Dan tujuan utamanya bukan semata-mata untuk mencari keuntungan, tetapi lebih pada melatih jiwa entrepreneurship siswa-siswi dan merangkul pelaku usaha sekolah untuk bangkit secara bertahap di masa pandemi. Dan berikut mungkin untuk yang karya digital keempat yaitu Smable E-commerce. Berikut adalah halaman pertama dan di sini menampilkan produk-produk yang ada di Smable E-commerce, khususnya adalah produk yang telah dibuat dan dijual oleh siswa di Smable E-commerce. Contohnya adalah buku tulis, foldable bag, tote bag, lalu ada kaos di sini. Tidak hanya karya digital, tetapi saya mempunyai YouTube channel, yaitu Salman Techno channel, yaitu karya media pembelajaran untuk milenial seluruh Indonesia. Jadi untuk contohnya di sini, saya membuat sebuah video untuk meng-share ilmu, untuk membagi ilmu kepada sesama, yaitu agar seluruh pelajar yang ada di Indonesia mengerti tentang pemrograman, yaitu mengenai belajar bahasa pemrograman secara gratis dan online dimulai dari level dasar dengan penyampaian dari milenial untuk milenial. Ya. Karena seperti yang kita ketahui bersama, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo mengatakan bahwa bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, bahasa Korea, dan lain-lain itu memang penting kita kuasai. Tetapi yang lebih penting adalah bahasa coding untuk masa depan kita nanti. Dan berikut adalah cuplikan HTML text and element yang telah saya buat. Show you all about programming. Yeah. So you know, guys, that programming languages. I mean, there are a lot of programming languages in our computer. So today I'm gonna show you all about basic programming, such as basic HTML, CSS, C++, JavaScript, and PHP and MySQL. Don't ever say that programming is actually very hard. Don't ever say it. Don't be pessimist and be optimist, okay? So for those who want to know all about programming, just stay tuned in this video and just pay attention with the HTML code, okay? We can add the words in here. For example, like learning HTML is fun. It is fun, okay? For H1. And then we can copy it to H2, H3, H4,
until age 6 also the paragraph. Okay, let me paste it, and then after that we can paste it. Okay, so if we want to know the result, let's go to the Google Chrome, check it out, and this is the result. Learning HTML is fun in 7 versions. Baik, jadi seluruh pelajar di Indonesia bisa mempraktekkan mengenai pemrograman ini secara bertahap. Dan kita tidak hanya sebagai pengguna, tetapi bisa sebagai pembuat. Itu intinya. Dan kesimpulannya adalah kita sebagai generasi milenial harus peka dan mengetahui pentingnya kita mandiri, kreativitas, dan bernalar kritis. Dan berikut adalah prestasi saya telah disampaikan oleh moderator tadi. Dan ada quote di sini, trying is an effort to build the opportunity to succeed. Mencoba adalah membangun kekuatan untuk berhasil. Ya, saya ucapkan terima kasih pada seluruh Bapak, Ibu, dan seluruh pelajar, teman-teman dari seluruh Indonesia yang telah mendengarkan presentasi dari saya. Saya akhiri, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Kak Salman yang sudah berbagi paparan dan praktik baik kepada kita semua. Kak Salman, ada yang menarik perhatian saya nih tadi. Kakak membuat aplikasi Aku di Sekolah, salah satunya untuk paperless ya Kak ya, untuk mengurangi penggunaan kertas karena laporannya bisa disampaikan langsung ke orang tuanya, putra-putrinya di sekolah. Nah itu biasanya laporan yang masuk itu terkait apa aja ya Kak? Ya, jadi untuk laporannya itu mengenai lokasi kita di mana, artinya bahwa latitude, longitude kita ini menunjukkan bahwa contohnya kayak lokasi kita ini sekarang ada di sekolah nih, atau mungkin tidak berada di sekolah, bisa jadi di tempat lain gitu. Nah, setelah itu ada fitur apa namanya kamera ya. Jadi kamera di sini itu untuk mengambil foto mengenai peserta didik tersebut itu sudah ada di sekolah atau tidak, atau sudah memakai masker atau tidak. Jadi orang tua akan melihat peserta didik tersebut dan akan tidak khawatir kalau seandainya sudah ada di sekolah dan tidak, maksud saya, dan memakai masker. Oke, baik. Terima kasih Kak. Wah, aplikasinya keren banget. Semoga bisa ditiru sama sekolah-sekolah lainnya untuk mengontrol putra-putrinya di sekolah. Kak, sekarang sudah banyak masuk pertanyaan dari Sobat SMP. Yang pertama saya bacakan dari Siti Leli Muflihah dari SMP 2 Kemang. Kak, bagaimana sih awalnya kakak suka programming dan bagaimana tipsnya untuk mengembangkan kemampuan programming? Mohon dijawab dulu Kak Salman. Baik. Izin menjawab. Jadi awal saya belajar programming itu pas tahun 2020 ya, pas pandemi COVID-19 sudah ada di Indonesia. Jadi saya meluangkan waktu saya untuk belajar coding karena memang menurut saya itu sudah pasti penting ya bagi masa depan kita nanti. Jadi biasanya saya dibelikan buku dan melihat video di YouTube mengenai programming dan akhirnya saya semakin terinspirasi dan sangat antusias sekali untuk mempelajari tentang programming. Dan tipsnya dari saya, intinya kita tetap harus memiliki kemauan dari awal ya. Jadi kita mentalnya harus kuat untuk memiliki kemauan yang tinggi, khususnya untuk apa namanya mengembangkan, maksud saya untuk mengembangkan contohnya seperti saya sendiri belajar coding dari awal sampai akhir. Itu saja. Baik, lanjut pertanyaan yang kedua ya Kak.
Ada Trisyawa Pratama dari SMP 3 Banawa. Kak, bagaimana ya cara meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris? Ya, setidaknya kita bisa berlatih atau mungkin bisa melihat di website atau di YouTube gitu ya. Intinya kita harus mengetahui dan mempelajari mengenai writing-nya, vocabulary-nya, reading, dan listening. Itu adalah 4 poin utama yang harus kita ketahui bersama. Khususnya kita juga kalau untuk writing kita harus mengerti tentang tenses-nya, tentang vocabulary, dan lain-lain. Jadi kita bisa contohnya kalau membuat esai gitu ya, untuk esai dalam bahasa Inggris, nanti kita bisa, maksud saya, menulis apa aja dalam bahasa Inggris sehingga yang mengecek bisa mengerti tentang hal tersebut. Atau mungkin kalau secara lisan untuk berbahasa Inggris, kita bisa menonton televisi-televisi yang dari luar negeri, contohnya CNN dan lain-lain, itu sebenarnya yang ada di Amerika, di Inggris gitu ya, contohnya kayak BBC. Itu nanti kita bisa mendengarkan lalu menghayati apa yang dikatakan oleh pembawa berita tersebut. Contohnya untuk bagaimana sih cara berbicaranya, dan pasti terdengarnya itu seperti orang native ya, native English, seperti itu. Baik, terima kasih Kak Salman. Terima kasih Kak Salman atas paparan dan jawabannya. Semoga paparan dari Kak Salman tadi semakin memotivasi sahabat SMP untuk dapat menjadi pribadi yang mandiri, kreatif, bernalar kritis, memiliki digital skill yang baik, dan berkarakter Pancasila. Selanjutnya.